salat isya yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama mendengarkan satu hadis dari baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu kana mu'takifan fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu rasulun fasallama alaihi thumma jalasa faqala lahu Ibnu Abbas ya fulanu araka mu'taiban mazinan qala na'am ya bana ammi Rasulillah fulanin ala ya haqqun wala hurmati sahibi hadzal qabri ma abdiru alaihi qala Ibnu Abbas afala ukallimuhu fika qala in ahbabta qala fa ta'ala Ibnu Abbasin summa kharaja minal masjidi qala lahu rajulu anasito ma kunta fi qala la walakinni sami'tu sahiba hadzal qabri sallallahu alaihi wasallam wal adu bi qaribun pada ma'at ainahu wa yaqulu man masya fi hajati akhihi fabalagha fiya kana khairan lahu min itikafi asri sinina wa mani itikafi asri sinina wa mani taqalla yawman tilqaqa awajhillahi wa ja'alallahu bainahu wa baina wajhillahi wa ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasa khanadiqab abada mimma baina qafiqaini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an baginda bahwa suatu ketika ia beriktikaf di masjid Rasulullah SAW, lalu seseorang datang dan memberi salam kepadanya, kemudian tutup. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadanya, hai fulan, aku melihatmu dalam keadaan gelisah dan sedih. Dia berkata, wahai putra paman Rasulullah, aku mempunyai tanggungan utang kepada seseorang demi kemuliaan penghuni kubur ini, maksudnya kubur Rasulullah SAW. Aku tidak sanggup melunasinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bolehkan aku berbicara kepadanya mengenaimu? Dia menjawab, silakan jika menurutmu itu adalah pantas. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memakai sandalnya kemudian keluar dari masjid. Orang itu berkata, apakah engkau lupa apa yang sedang kau lakukan beriktikaf? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, tidak, tetapi sesungguhnya aku telah mendengar penghuni kubur ini dalam waktu yang belum lama. Maka keluarlah air mata dari kedua matanya. Setelah bersabda, barang siapa berjalan untuk menunaikan hajat saudaranya dan berusaha sungguh-sungguh di dalamnya, maka itu lebih utama baginya daripada 10 tahun beriktikaf. Dan barang siapa yang beriktikaf 1 hari karena mengharapkan ridha Allah, maka Allah SWT akan menjauhkan antara ia dengan neraka sejauh 3 baris, dan jarak antara satu barisnya lebih jauh dari langit dan bumi. Hadis riwayat Tabarani, Baihaqi dan Hakim. Dari hadis ini dapat diketahui maka sebanyak itu pula karena dapat diganti dan mungkin dapat dikerjakan pada kesempatan lain. Oleh karena itulah para sufi berkata bahwa Allah SWT sangat menghargai hati yang hancur, tidak seperti penghargaannya kepada hal lain. Inilah alasan mengapa dalam beberapa hadis diperingatkan agar berhati-hati terhadap doa orang yang dizalimi. Apabila Rasulullah SAW mengirim seseorang ke suatu daerah sebagai hakim, beliau senantiasa berpesan kepadanya, takutilah doa orang-orang yang dizalimi. Satu hal yang harus diperhatikan juga, apabila seseorang yang sedang beriktikaf lalu keluar dari masjid, maka iktikafnya menjadi batal. Sekalipun keluarnya itu untuk menunaikan hajat saudaranya yang muslim. Apabila iktikaf yang sedang dikerjakan adalah iktikaf wajib,
maka wajib baginya untuk mengganti kembali mengkodoknya. Rasulullah SAW tidak keluar dari masjid dalam masa iktikaf kecuali untuk hajat kemanusiaan, buang air atau untuk wudhu. Karena sifat isarnya sifat mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu rela meninggalkan iktikafnya, sama halnya seperti kejadian dalam suatu pertempuran, yaitu kisah seorang sahabat Nabi SAW yang bermati kehausan. Ia tidak mau meminum air yang diberikan oleh saudaranya sendiri demi sahabatnya yang tergeletak dan terluka parah dalam keadaan kehausan, karena ia lebih mengutamakan sahabatnya daripada dirinya sendiri. Dalam hal ini mungkin iktikaf yang dikerjakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada saat itu adalah iktikaf nafil, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi mengenai alasan meninggalkan iktikaf. Sebagai penutup risalah ini akan disebutkan sebuah hadis yang cukup panjang mengenai keutamaan bulan Ramadan. Alhamdulillah, apa yang telah sama-sama kita dengarkan, kita pesankan dalam hati ini akan tersampaikan. Sebenarnya majelis ini kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah binti, subhanallah binti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.